adab makan pertama dalam Islam adalah mencari yang halal dan tidak boleh makan syubhat pun tidak boleh. Ragu-ragu, ini boleh nggak saya makan ya? Udah tinggalin aja. Karena syubhat dasarnya masuk dalam bab haram. Yang kedua membaca basmalah. Dan harus Bapak Ibu sekalian keluarkan suaranya. Walaupun kita sendiri, bismillah. Kita sendiri. Karena seringkali karena lezatnya makanan, ya, laparnya perut, kemudian hausnya tenggorokan, kita main ambil saja, masuk. Dan kita kadang-kadang dikelabui oleh syaitan supaya dia menghilangkan berkah makanan tersebut, tidak baca bismillah. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang membaca bismillah pada saat mau makan atau minum di sini, ya, maka syaitan di sebelahnya akan mengecil seperti lalat, ya. Artinya tidak bisa lagi punya pengaruh dengan dia. Hanya dengan membaca bismillah. Dan bismillah ini setiap kali kita mulai perbuatan apapun, selama itu kebaikan, maka akan mendatangkan keberkahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda' bismillah fahuwa aqta'. Semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus dari rahmat Allah. Mau buka pintu, mau pakai sepatu, mau pakai pakaian, apa saja, mau buka lemari, bismillah. Kalaupun ada syaitan di situ akan kecil dan tidak akan bisa mengganggu kita. Nah, maka ini harus ditradisikan, dibiasakan. Dan untuk supaya kita tidak lupa, sebutkan bismillah. Tidak usah teriak-teriak, tidak usah bismillah gitu kan. Tapi cukup kita saja, ya. Mau buka pintu bismillah, mau buka lemari bismillah, mau naik ranjang bismillah. Semuanya kita baca bismillah selama perbuatan itu baik. Ya, selama perbuatan itu baik. Nah, terutama kita bicara sini masalah adab makan dan minum. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan, ya. Makan dan minum dengan tangan kanan, dan ini tidak boleh dialihkan. Khusus makan dan minum, kata ulama, ini nggak ada toleransi kecuali orang punya udzur benar-benar. Tangan kanannya tadi putus, stroke, ya, mungkin lagi dirawat, ya, kena luka bakar lah, apalah, naudzubillah. Selain daripada ini nggak ada alasan. Bagaimana kalau kidal, Ustaz? Tetap saja. Kidal pun tetap. Makan dan minum nggak ada toleransi. Menulis mungkin, ngangkat barang mungkin, tapi itu pun tetap dia harus terapi dirinya. Tapi khusus makan dan minum nggak bisa. Harus dia lakukan dengan tangan kanannya. Jadi dia berusaha. Subhanallah, saya pernah mempraktikkan dan melihat ke anak-anak saya tentang hadis ini. Itu ternyata memang dari kecil kita ini manusia sudah digoda syaitan agar makan dan minum dengan tangan kiri. Setiap kali saya kasih makanan pasti ke tangan kanan, dia ke tangan kirinya. Dia selalu masukkan ke tangan kiri. Syaitan sudah goda dari kecil. Saya alihkan lagi, pindah ke tangan kanan. Kadang-kadang harus berulang-ulang kita ingatkan. Nanti mereka sudah mulai besar, sudah mulai remaja mungkin, baru mereka engah itu. Selama itu selalu diingatkan. Jadi syaitan sering mencari kesempatan untuk mencuri makanan itu. Hanya dengan makan dengan tangan kiri. Jadi subhanallah, jangan bilang, oh anak saya ini memang dasarnya kidal. Enggak. Biasakan, kasih ke tangan kanannya. Ingatkan, tangan kanan ya nak. Baca bismillah. Saya kalau sama anak saya bilang, baca bismillah, sudah abati. Enggak, abati belum dengar, saya bilang. Belum dengar, saya mau dengar. Biasakan, bismillah, bagus. Enggak apa-apa, biar mereka jadikan kebiasaan. Karena kalau tidak, hal-hal yang sepele begini saja tidak dikerjakan, maka hal yang besar juga lebih tidak dikerjakan nanti. Kalau hal-hal yang kecil sudah biasa dikerjakan, maka akan sangat membantu untuk mengerjakan yang besar. Maka di sini kita harus membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan, dan itu harus dibiasakan. Harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ini dengan cara setiap mau makan, mau minum, ya Allah mudahkan agar saya tidak melupakan bismillah, kemudian tangan kanan, itu harus, dan saling mengingatkan. Ingat, alasan kidal dalam makan dan minum tidak diterima. Pasti bisa, nggak mungkin. Harus belajar. Kecuali hal-hal yang lain. Menulis dia sudah terbiasa, itu pun dia coba terapi. Apa susahnya dari sini kiri pindah ke kanan, dapat pahala. Apalagi kita pakai selama kita hidup. Gitu kan? Tidak ada sesuatu yang sulit. Nah ini kadang-kadang, maaf, saya di majelis sering lihat begitu. Lagi asyik dengan pengajian, tangan kiri yang masuk, angkat minumnya, masuk makannya. Kenapa tidak pakai tangan kanan? Ya. Tentu ini bukan hardikan ya, tapi peringatan. Kalau sampai kepada kita, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Teman-teman harus hati-hati ya, syaitan juga sering masuk ke dalam kejiwaan manusia. Untuk membuat dia menolak dakwah, itu dibuat sensitif untuk dakwah. Kalau untuk yang lain dia nggak sensitif, tapi kalau dakwah, sensitif sekali. Ah ini orang sok tahu, wah masa sih sekeras itu. Syaitan buat begitu, tapi kalau bicara masalah bisnis, biar para bisnisnya orangnya kasar, nggak apa-apa bagi dia. Kan aneh.
Maka syaitan buat dia sensitif dalam masalah dakwah. Enggak, kita harus tahu ini panduan hidup. Bersyukurlah kita kepada Allah kalau ada yang menyampaikan kepada kita. Jangan membangkang. Kita belum bisa amalkan, bilang maaf saya belum bisa amalkan. Alhamdulillah, kalau kamu sudah bisa amalkan, insya Allah saya akan amalkan ya, doakan saya. Itu kan baik. Daripada harus membangkang, marah-marah sama orang yang nasihatin. Ya, itu parah sekali. Masa disampaikan kebaikan buat kita lalu kita menolak? Kan salah ya. Mestinya seperti itu. Maka ini pelajaran yang ketiga tentang pentingnya makan dan harusnya makan dengan tangan kanan dan tidak boleh ada pilihan. Pelajaran yang adab yang keempat dalam masalah makan adalah tidak menyelesaikan dengan satu suapan kecuali dasarnya memang itu kecil atau satu tegukan kalau minuman. Jadi sunnah Nabi SAW itu kalau minum mengganjilkannya. Ya, 3 kali misalnya. Jadi minum misalnya air putih walaupun kita haus. Bismillah, minum. Kemudian lepas. Dan Abdullah bin Umar anhuma setiap kali minum baca bismillah, setiap kali lepas alhamdulillah. Bahkan beliau sering kali untuk mengatur pola minum yang masuk ke tubuhnya itu sampai 10 dan 11 kali kadang-kadang dalam satu gelas. Bismillah dilepas, alhamdulillah. Bismillah lagi, alhamdulillah. Gitu loh. Jadi mencari pahala dari satu perbuatan yang luar biasa. Dan Nabi SAW juga ingatkan, jangan kalian minum seperti unta. Ya, unta itu kalau minum, dia kalau sedot air, dia nggak berhenti sampai sudah masuk sekian liter ke tubuhnya. Maka dilarang. Unta punya leher panjang, leher kita pendek. Jangan disamakan. Ya. Maka ini harus hati-hati juga karena ini adab. Dan ada banyak penelitian tentang masalah itu tentunya. Orang kalau tiba-tiba, walaupun dia haus ya. Dan ada peringatan juga dari Allah sebenarnya. Sebelum medis ini ya. Kalau dia minum buru-buru, biasanya keselak ya, tenggorokannya jadi nggak nyaman, jadi akhirnya batuk, akhirnya segala macam. Itu peringatan dari Allah. Tubuh kita sendiri menolak itu. Maka cara yang terbaik adalah minum, dan letakkan lagi. Juga kalau kita berhadapan sama orang kalau kita lihat minumnya sopan, pelan-pelan, kita hormati orang itu. Ada orang minum langsung dihabisin, ambil lagi dihabisin. Karena orang juga nilai negatif. Allah buat fitrahnya itu tidak baik. Gitu. Kalau orang tidak mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Yang kelima adalah tidak menghembuskan nafas atau bernafas pada saat mengunyah atau minum. Jadi misalnya kita lagi minum tadi, memang kita sudah nafas, pas kita mau baca bismillah minum, maka nafasnya ditahan. Bismillah lagi neguk, masukkan itu jangan bernafas. Lepaskan, hembuskan nafas lagi. Ya, itu sunnah Nabi SAW. Dia melarang untuk menarik nafas ataupun menghembuskan nafas di makanan ataupun minuman. Maka itu juga termasuk adabnya. Kemudian yang keenam adalah memakan sesuatu yang dihidangkan di hadapan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Salamah. Salamah ini anaknya Ummu Salamah. Kebetulan beliau nikah sama janda namanya Ummu Salamah, anaknya ada Salamah. Tinggal bersama Nabi SAW. Waktu lagi dihidangkan makan sama Nabi SAW, maka Nabi bilang, wahai anak kecil, Samillah. Pertama sekali baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang dihidangkan di hadapanmu. Di sini khilaf ulama tentang masalah makan di hadapanmu. Ada yang mengatakan selama dia masih satu meja, maka masih dianggap hadapan. Dan meja itu ukuran memang untuk 1-2 orang makan, ya. Tapi kalau meja itu dasarnya panjang, maka cukup yang kira-kira kita terjangkau. Karena kalau kita ambil di sini, ambil di sana, ambil di sana, maka orang juga menilai tidak baik, ya. Beda kita tidak bicara kalau prasmanan ya. Prasmanan memang ini khusus nasi, sana khusus untuk tempe, sana untuk daging, beda. Tapi yang dimaksud ini adalah biasalah kita bicara bukan untuk acara pesta, tapi kita bicara umumnya orang kalau bertamu. Ya. Nggak usah didiskusikan, fahami saja. Dan jelas ini adab untuk menjaga agar orang tidak menilai kita negatif. Makan di hadapan maksudnya adalah makan di hadapan. Bisa juga bermakna makan di hadapan adalah makan yang sudah dihidangkan untukmu. Kalau habis, kamu harus ambil lagi. Supaya tidak kelihatan tamak. Ada orang piringnya penuh seperti gunung, numpuk semua lauk-lauk di situ. Belum tentu juga dihabisin sama dia. Orang begitu lihat kita ambil begitu banyak, ini tamak orang ini ya. Apalagi kalau kita tinggalkan sisa, itu kan, itu tidak baik. Maka ini harus difahami ya. Maka ada adab-adab dan tata krama dalam masalah makanan ini. Jadi kita makan yang di hadapan kita artinya makan yang dihidangkan ataupun yang bisa terjangkau asal tidak berlebihan ya. Ini termasuk adabnya. Ini yang keenam ya, yang keenam kan? Ya. Ya, adab yang ketujuh sekarang ya adalah menutup dengan alhamdulillah.
Sebagian ulama menambahkan sebenarnya adab ketujuh ini ya tidak mengambil porsi orang lain. Ada yang memasukkan masalah itu, terutama kalau kita diundang orang ya. Kadang-kadang kan ibu bapak ibu sudah tahu kalau kita lagi diundang makan biasanya kan orang hitung tuh, oh tamunya 50. Maka dia sudah tahu 50 ini kurang lebih seperti inilah. Maka ada orang enggak sudah diatur telur potongannya satu-satu satu orang, diambil 3 lalu dipilih. Tempe memang untuk satu piring 2 potong, diambil 5 kan gitu. Maka ngambil porsi orang lain untuk apa? Karena dia pikir dirinya antri nomor 1, maka dia yang mengambil banyak. Pikirannya waswas syaitan, nanti kalau dia tidak ambil sekarang kehabisan. Padahal sebenarnya Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang masalah makan ini. Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, wahai manusia kita dipanggil, makanlah sesuatu yang cukup membuat tulang belakangmu bisa tegak. Artinya jangan makan terlalu banyak, gitu loh. Makan silakan kalaupun suka. Sehingga ini nanti orang kalau makan terlalu banyak berlebihan juga, dalam arti kata nanti orang menilai negatif, apalagi kalau di depan orang ya. Ini sendiri saja adab-adab ini kita terapkan, apalagi kalau depan orang gitu ya. Maka ini harus digarisbawahi juga adab yang ketujuh di sini, tidak mengambil porsi orang lain. Ya. Diceritakan dari kisah kecilnya Nabi Muhammad SAW pada saat ibunya meninggal umur 6 tahun, beliau dididik oleh kakeknya Abdul Muttalib 6-8 tahun. Begitu di 8 tahun sampai menikah itu tinggal sama pamannya Abu Talib. Abu Talib kebetulan punya anak banyak. Dan apa yang ada hari itu, dan Abu Talib terkenal bukan orang yang kaya, dia punya pendapatan yang pas-pasan. Jadi kalau istrinya lagi masak makanan di nampan untuk anak-anaknya, dihidangkan, anaknya pada berebut, ya, takut kehabisan gitu ya. Maka mereka pada berebut. Nabi SAW sendiri mojok, nggak pernah ambil. Ditunggu kalau ada sisa baru beliau makan. Padahal kadang-kadang dikatakan dalam buku-buku sejarah, kadang-kadang Nabi SAW lapar sampai 2-3 hari. Setelah Abu Talib tahu, Abu Talib bilang sama istrinya, khusus Muhammad sendirikan porsinya. Dia tidak berebut sama orang-orang ini. Jadi kita tidak perlu berebut makanan sama orang lain, gitu kan? Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman sekalian, kita minum 1 gelas air cukup seharian, walaupun kita masih haus. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. 1 gelas air itu, kata sebagian ulama sudah cukup untuk 1 hari. Walaupun kita butuh berapa liter air ya, tapi kalau untuk cukupnya dalam keadaan darurat, 1 gelas air cukup. Makan juga, itu 1 potongan roti cukup. Sebenarnya begitu. Walaupun kadang-kadang masih lapar, tapi kita bicara cukup atau tidaknya. Kalau lagi banyak porsinya nggak ada masalah. Tapi kalau enggak, artinya sampai akhirnya porsi itu memang sudah kehabisan makanan, kita harus paham ternyata tubuh kita cuma butuhkan seperti ini dan itu. Ya. Dan seterusnya. Maka ini harus difahami. Yang ke-8 terakhir adalah menutup dengan Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 7 tadi itu tidak mengambil porsi orang lain. Ohnya panjang sekali. Baik. Di sini teman-teman sekalian, masalah Alhamdulillah ini bukan cuma Alhamdulillah saja ya, tapi ada hadis Nabi SAW yang mulia. Siapa yang selesai makan membaca Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sebelum saya terjemahkan, saya bilang kadang-kadang kalau lagi makan sama beberapa ikhwah, sama-sama selesai makan, saya bilang mau nggak? Sudah kenyang perutnya, dapat pengampunan dosa juga. Mau Ustaz? Baik, dengarkan hadisnya. Itu hadis tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang makan dan selesai makan, lalu dia baca segala puji bagi Allah, Alhamdulillah, alladzi at'amanihi, yang telah menjadikan ini sebagai makananku, ya, atau memberiku makan makanan ini, warazaqanihi, dan menjadikannya rezeki untukku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Seperti la haula wala quwwata illa billah ya. Maka Nabi bilang diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kita 1 hari berapa kali makan? Apalagi ibu-ibu cemilannya Masya Allah. Apa ruginya? Sudah makan, kuenya enak, diampuni dosanya, coba. Kan mudah sekali. Makanya tadi waktu saya sebutkan ini pasti syaitan bilang, kayaknya susah dihafal. Padahal sebenarnya tidak. Kalau diulang, kalau difahami enggak. Makanya tadi saya terjemahkan, Alhamdulillah, tahu kan? Baik. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah alladzi, yang ya, at'amanihi. Dalam riwayat lain kalau mungkin mau lebih mudah, riwayat lain mengatakan alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana. Alhamdulillahilladzi at'amana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Jadi bisa diganti
hi dengan na, ya. Kalau memang yang dianggap hi-nya ini lebih berat, susah misalnya. Kan dibilang alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Bisa diganti alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah. Seperti itulah, ya. Tapi ini doa setengah baris gitu, bukan satu baris. Cuma syaitan sering membuat kalau sesuatu yang baru kayaknya kita malas, ya. Padahal sebenarnya ini pengampunan dosa. Kalau kita ulangi sehari kita makan 10 kali dengan cemil-cemilannya misalnya, maka 10 kali kita ulangi, hafal dengan sendirinya nanti. Alhamdulillahilladzi at'amanihi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Banyak tulisan-tulisan itu banyak. Kalau mau dibaca banyak di buku-buku doa segala macam, di Google itu doa itu masyhur. Bahkan saya yakin sudah banyak ditulis doa ini, sudah tinggal diambil saja, ya, di Google itu dalam bentuk kayak gambar, ya, segala macam itu bisa dipasang di profil kita, maka mengajarkan orang tentang masalah doa itu. Karena doa ini penting, harus disosialisasikan. Karena doa ini habis makan kenyang, habis minum juga sudah hilang dahaganya, diampuni dosanya. Kan bermanfaat sekali.